Bertanggung jawab sebetulnya semua kader Golkar. Ya, tidak adil dong. Golkar itu kan harus didukung oleh semua kadernya. Termasuk saya pribadi juga salah ya. Mengapa saya tidak tegak lurus? Saya akui salah. Dan Samsuar juga tidak bisa kita hakimi tunggal. Ya. Tapi yang namanya nakhoda kan harus dituntut kualitasnya untuk mengarahkan, membawa. Nah, sehingga kalau nakhodanya sangat cekatan, saya rasa infrastruktur lain akan bergerak. Apakah saya maju? Saya maju, tapi untuk semuanya maju. Kalau saya maju untuk semuanya mundur, maka saya nggak berhak untuk maju. Karena yang saya inginkan sekarang kan Golkar ini maju, siapapun ketuanya. Pastilah, bagaimanapun Riau ini kampung kita, kampung halaman saya. Tanah, tumpah darah nenek moyang saya, bukan hanya saya. Ada mungkin lebih keras saya akan bersuara. Kenapa? Karena saya dengar banyak masyarakat yang menitipkan harapan yang luar biasa kepada pasangan ini. Kalau kemarin Pak Samsuar itu dianggap belum dapat dirasakan oleh masyarakat, sekarang masyarakat itu memilih mereka. Mereka yang mengeluarkan gubernur 1, gubernur 2. Kalau mereka nanti tidak kompak, ya kedua-duanya nggak layak kita dukung. Para kader Golkar Provinsi Riau, kita masih ada. Rusli Jainal masih ada, Anas Makmur masih ada, Haris masih ada, Andi Rahman masih ada, Suparman juga masih ada. Mari kita bakar semangat kita lagi. Rumah kita bagus, kita kelola dengan baik. Insya Allah 5 tahun ke depan kita akan kembali jaya di Provinsi Riau. Senior Partai Golkar, Ketua DPRD Riau pada masanya, dan Bupati Roble pada masanya. Suparman, sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, sama-sama. Sosok Abang kembali mencuat ke permukaan saat pilkada juga pasca pilkada. Ya. Ini menandakan indikasi bahwa darah politik mengalir deras di tubuh seorang Suparman usai melewati saat-saat sulit mungkin perbuatannya Bang. Jadi semangat itu, kalau saya menggunakan istilah birahi ya, birahi itu kalau dia memang tulen orang politik, dengan situasi apapun dia akan muncul ya, sekurang-kurangnya memberikan edukasi, memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya ranah politik itu dikelola dengan baik. Tentunya dengan konsep yang sederhana, pemahaman saya yang sederhana dari latar belakang orang politik, sarjana politik, bahkan pernah menjadi siswa Chandra di Muka di Bandung. Saya menuntut ilmu lebih kurang di Bandung itu ada 6 tahun. Di sana saya belajar dengan para tokoh partai politik PKS, Pak LHI. Saya belajar dengan tokoh politik P3, dengan Surya Dharma Ali. Saya belajar dengan tokoh Partai Demokrat, dengan ketuanya Anas Urbaningrum. Saya belajar dengan Setia Novanto, ketuanya umum Partai Golkar pada masanya. Saya tidak lari dari kesempatan atau tidak meninggalkan kesempatan di saat sulit pun. Saya ingin belajar, ingin mengambil, sekurang-kurangnya memberikan ilmu kepada saya bagaimana saya menularkan kepada junior-junior saya di bidang politik. Jadi Suparman belum mati untuk belum, politik? Pasti belum mati, karena orang politik itu tidak akan pernah mati. Cuma perannya saja berkurang pada posisi tertentu. Tapi pada peran posisi tertentu akan bermanfaat pada posisi tertentu itu, dan pada posisi menang akan bermanfaat untuk pengabdiannya pada posisi itu. Pahitnya intrik politik lah Bang. Bagi politikus itu biasalah.
Eh, tidak juga biasa, tidak juga biasa. Politik itu kan ada etika, ada etika politik, ada di sana aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi kita orang politik. Saya takut nanti tersinggung orang di luar sana. Kadang-kadang orang mengaku dia orang politik, pemahaman politiknya dari mana kita nggak tahu. Ada sarjana-sarjana tertentu, umpama sarjana pendidikan, dia bicara soal politik. Kadang-kadang orientasinya berbeda dengan kami yang betul-betul sarjana politik. Namun itu kita singkirkanlah dulu. Apapun bidang yang kita tekuni, bidang politik, tentu harus ahli di bidangnya. Bukan berarti saya mengatakan orang lain tidak ahli. Saya kebetulan belajar di Fakultas Politik sampai tingkat S2, bahkan belajar di luar kampus 6 tahun dengan teman-teman atau senior-senior saya yang memang paham dengan dunia politik itu saja. Yang saya pantau Bang, pilihan politik Abang mungkin agak berbeda nih dengan parpol Abang. Iya. Di Pilpres Abang dukung Anies Baswedan. Iya. Di Pilgubri milih Abdul Wahid. Iya. Dan di Rohul memilih Anton Panupati. Ya. Apa Bang yang kemudian menjadi nilai standar Abang itu sehingga harus menetapkan seorang ini yang pilihan saya? Ya, saya kan menganut filosofi petuah Melayu. Raja alim, raja disembah, raja zalim, raja dibantah. Ada beberapa, karena saya waktu itu merasa ruang di internal partai politik saya tidak ada, bahkan tidak pernah dilibatkan, memberikan masukan juga kadang-kala diacuhkan, maka saya menggunakan akal sehat. Istilah Rocky Gerung, mana lebih untung menggunakan akal sehat daripada roh politik kita yang mungkin secara proses kita harus tegak lurus, tapi hati nurani saya ada gitu. Sehingga waktu saya memilih untuk mendukung Anies secara kualitas waktu itu, saya merasa Anies ini pintar lah gitu. Tetapi tidak didukung oleh partai yang saya naungi. Nah, maka saya bekerja di ruang itu, bukan masuk ke ranah partai politik pengusung Anies, tetapi masuk ke ranah di Golkar itu ada namanya Go Anies. Nah, maka saya masuk di ranah itu memberikan masukan dan saran kepada tim-tim Anies, itu saja. Nah, di provinsi saya tidak melihat ada perbaikan dari sisi politik, sehingga saya menganggap bahwa kalau ini diteruskan, saya rasa yang rugi itu bukan konsepnya saya pribadi, tetapi secara umum Provinsi Riau itu akan berdampak seperti itu. Nah, saya lihat secara pribadi Pak Samsuar ini bagus, tapi dia tidak punya ruang waktu konsep untuk membesarkan partai saya. Tidak mempunyai ruang waktu serta konsep yang ingin membesarkan partai ini secara kepartaian. Sehingga berkali-kali kita coba diskusi, beliau tidak pernah menerima masukan. Saya tanya ke internal pengurus dalam juga, sudah juga tidak punya daya dorong di dalam tahapan tim yang solid untuk membesar partai. Maka saya akan melakukan sebuah proses membantah, menyanggah dengan tidak mendukung. Di sisi lain, kandidat calon gubernur yang saya usung, awalnya semua orang mendukung ya, menyuruh SF Haryanto ini maju. Yang setelah maju, semua juga ada sebagian yang mencaci maki, yang mengatakan bahwa SF ini tidak punya pengalaman, yang mengatakan SF ini perilakunya yang macam-macam. Nah, tapi saya yakin waktu itu di tubuh SF ada roh semangat beliau. Beberapa kali kami diskusi, ada roh semangat dia mau menyelesaikan masalah Provinsi Riau. Nah, waktu itu
dia buktikan di Pekanbaru waktu itu dengan Carut Marut Kota Pekanbaru, beliau tampil. Nah, saya menilai dari situ ada keinginan mengantarkan sebuah kondisi yang kurang baik ke arah kondisi yang baik. Nah, ini menurut saya yang dibutuhkan Riau. Saya hanya menyuarakan saja, tapi analisa saya SF waktu itu yang bisa membawa Riau lebih baik. Jadi ada argumentasi yang kuat sehingga Bang agak berbeda dengan partai. Ada gitu. Alasan saya, argumentasi saya sebetulnya itu bukan 1 kali 2 kali pertemuan dengan SF. Sewaktu itu saya hanya mendukung SF menjadi gubernur. Dalam perjalanan tiba-tiba SF berpasangan dengan Pak Wahid. Nah, lama juga saya termenung waktu itu. Apakah SF dan Wahid ini bisa klop? Kita kan khawatir gubernur dan wakil gubernur ini kan jalan masing-masing kan. Kita kepikir, nah secara kualitas saya juga nggak perlu ragukan ya, Pak Wahid pernah juga kami satu lembaga DPRD, dia juga anggota DPR RI. Tapi saya belum melihat waktu itu komitmen terkuatnya hanya di posisi legislatif. Di eksekutif saya belum lihat waktu itu, sehingga saya meragukan. Nah, sehingga waktu saya meragukan itu saya pertanyakan kepada SM, bagaimana? Saya rasa ketua kita tidak memilih gubernur dan wakil gubernur, maka muncullah istilah gubernur satu, dan gubernur 2. Nah, muncul lagi semangat saya, kalau seperti ini berarti mereka jadi tim, tidak membedakan posisi, tapi lebih mengedepankan semangat untuk membangun Riau. Karena pernah saya rasakan juga ya, kalau bupatinya itu dengan wakil bupati itu tidak klop, maka wakilnya biasanya rese aja, mengintip menjawab bupatinya, sehingga kapan dia dapat menjadi bupati, pengganti bupati. Pengalaman ya? Bukan pengalaman, saya bukan menganggap itu pengalaman. Itu sebetulnya kurang belajar karena masih ada rupanya hal-hal di luar teori yang saya pelajari. Tapi sekarang saya sudah paham semua. Kita kembali ke Golkar, Bang. Di Pilkada bulan lalu, Golkar bisa kita gagal di Pilgubri dan Pilgub dan Pilwakil. Banyak orang yang mempersalahkan harus bertanggung jawab, ini siapa sebenarnya? Ini bukan untuk menghakimi ya, lebih kepada refleksi lah. Bertanggung jawab sebetulnya semua kader Golkar. Tidak adil dong. Golkar itu kan harus didukung oleh semua kadernya, termasuk saya pribadi juga salah ya. Mengapa saya tidak tegak lurus? Saya akui salah. Dan Samsuar juga tidak bisa kita hakimi tunggal. Tapi yang namanya nakhoda kan harus dituntut kualitasnya untuk mengarahkan, membawa. Nah, sehingga kalau nakhodanya sangat cekatan, saya rasa infrastruktur lain akan bergerak. Nah, ini infrastrukturnya tidak bergerak. Maka bisa saya katakan, organisasi pendiri dan didirikan oleh Partai Golkar bertanggung jawab juga. MPG, KPPG bertanggung jawab juga. Kan mereka juga mempunyai program membesarkan partai. Ormas-ormas yang didirikan dan mendirikan juga harus bertanggung jawab. Nah, tapi ini semua seakan-akan diam. Diam alasannya apa? Karena pemimpinnya tidak membawa kapal ini ke arah yang lebih baik. Itu saja. Saya melihat kontes Pilgubri Pak ya, tahun 2018. Golkar bisa dikatakan kalah juga ya, ketika Andi Rahman. Berarti ini sudah macetnya struktural partai ini, kerjanya sudah langsung lama. Kalau kita ukur ke sana, waktu itu kita punya 2 poin. Pertama, semasa Andi Rahman, secara kepartian di legislatif kita masih memegang ketua. Lantas Andi Rahman waktu itu kompetitornya adalah Samsuar. Samsuar itu kan juga kader Golkar.
Jadi kita dapat memahami di sini bahwa dua kader Golkar maju, maka kader-kader lain mungkin akan terbelah. Tapi kan hari ini tidak. Tunggal dia calon yang diusung oleh partai kita, yaitu Pak Samsuar, incumbent. Ini semacam apa namanya? Ini semacam karma bagi Pak Samsuar. Dulu dia tumbangkan Golkar waktu incumbent, sekarang dia tumbang juga di saat dia incumbent. Maka rupanya di politik itu ada karmanya juga. Regenerasi di Partai Golkar tidak apa Bang, Bang? Karena saya mencontoh ini Bang ya, di Gerindra itu. Iya. Politikusnya banyak anak muda di DPRD. Iya. Kalau Golkar saya lihat masih nggak tahu lah ya, di Iya. DPRD masih generasi yang tua. Dia sebenarnya ini juga akan menjadi masukan bagi DPP Partai Golkar yang hari ini sudah membenahi diri ya. Ada pembagian umur, pembatasan umur untuk duduk di DPP Partai Golkar. Ini luar biasa. Karena Golkar ini banyak kader, sehingga kader ini membentengi dirinya tetap eksis di sana melalui buku-buku atau kitab sucinya seperti ADRT, buku Juklak Juknis, sehingga menutup diri dengan kader-kader baru. Sehingga ini menurut saya ke depan ini menjadi acuan Golkar untuk membenahi diri. Kalau partai lain yang hari ini generasi muda, rata-rata mereka itu kan partai baru. Tentu partai baru, orangnya baru, semangatnya baru. Mereka belum punya kader yang memang seperti Golkar. Kalau Golkar ini partai tertua, PDI, Golkar, dan P3. Biasanya regenerasi di partai tua itu agak lambat. Atau karena terlalu eksplosif Bang? Tidak juga eksklusif. Tapi ada hambatan di buku panduan Juknis, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Salah satu yang menghambat yang bisa menjadi ketua umum itu adalah kader Golkar yang sudah aktif 5 tahun berturut-turut. Nah, kalau ini tentu harus regenerasinya harus masuk dulu 5 tahun panjang gitu. Nah, panjang. Setelah masuk 5 tahun belum tentu bisa mengalahkan potensi seniornya yang sudah lama mengabdi di Partai Golkar. Selesai. Bulan depan Partai Riau sudah. Ya. Berapa nama bermunculan? Kriteria apa yang menurut Abang harus ada pada calon-calon ini sehingga bisa mengembalikan kejayaan Golkar lagi? Sebetulnya tidak susah membesarkan Partai Golkar, khususnya di Riau. Apa rasanya? Pertama, Golkar ini partai tertua. Dia punya sejarah panjang, khususnya siapa yang mendirikan, siapa-siapa saja yang menjadi pemimpin di negeri ini, seperti Pak Harto. Hari ini kan kita sadar semua, enak zamanku tuh. Nah, ini buktinya bahwa tinggal kita memoles di tengah masyarakat bahwa Partai Golkar ini bersama dengan rakyat. Tapi hari ini mengapa rakyat tidak memilih Golkar? Ya pengurusnya sebetulnya yang tidak mau mendengar rakyatnya, tidak mampu membuat rakyatnya menyelesaikan masalah rakyatnya yang sedang dibutuhkan oleh rakyatnya. Kalau kami di Rokan-Hulu, ya saya khususnya di Rokan-Hulu, saya melihat masih banyak orang yang mencintai Golkar di desa-desa. Tetapi kader-kader desa itu nggak pernah dilibatkan dalam sebuah kebijakan. Tidak pernah didengar oleh Pak Samsuar. Dia sibuk aja dengan jabatan gubernurnya. Karena jabatan ini sangat berpengaruh kepada tingkat keberhasilan sebuah partai. Saya selalu mencontohkan salah satu contoh ini, sebuah sikap yang mungkin keliru dilakukan oleh Gerindra, memecat Suhardi Manambi. Padahal Suhardi Manambi ini kan mampu membesarkan partai Gerindra di Kuantan sini. Ini bukti bahwa jabatan itu kalau dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, pasti rakyat mau tanya siapa yang melakukan upaya perbaikan di bidang pemerintahan ini. Oh, contohnya si Polan ketua partai apa?
sehingga berbuat baik ke rakyat, rakyat akan berbuat baik kepada partai yang mungkin yang mampu membantu masyarakat itu. Intinya berbanding lurus dalam kapasitas atau kinerja dari kepala daerah akan memperbaiki juga partainya. Iya, Akan berbanding lurus. berbanding lurus, karena kan proses jabatan yang didapat oleh kepala daerah itu melalui sebuah proses politik. Contohnya Samsua diusung oleh partai politik, dipilih melalui proses politik, dapat jabatan melalui proses itu. Kalau jabatan yang dia gunakan atau yang dia dapat dalam sebuah proses politik tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka masyarakat akan meninggalkan partai pengusungnya. Parpolnya akan dihukum. Parpolnya akan dihukum, termasuk kadernya juga akan menghukum kader-kader yang tidak memperhatikan secara serius. Nama Abang mencuat di permukaan juga untuk maju di Musda nanti. Jadi ketua DPD Golkar. Sudah mempersiapkan diri Bang? Awalnya niat saya itu bukan itu, bukan menjadi ketua. Saya sudah bicara dengan senior Golkar ya. Ada Rusdi Zainal, Anas Makmun, Andi Rahman, Haris, dan banyak lagi kader-kader Golkar yang hari ini masih merupakan tokoh di Provinsi Riau. Yang saya inginkan adalah mari kita bicara, mari kita diskusi siapa yang akan memimpin. Itu hal yang nomor 2. Nomor 1-nya kita bulatkan tekad kita bahwa partai ini harus kita selamatkan. Nah, juga ada kader-kader muda yang ingin maju, ya kan? Ada Karmila Sari, Yulisman, ada siapa? Iwan Patah. Iwan Patah ini ya, ingin juga menunjukkan kesempatan ini diambil oleh beliau. Tidak ada yang salah. Saya dikatakan, apakah saya maju? Saya maju, tapi untuk semuanya maju. Kalau saya maju untuk semuanya mundur, maka saya nggak berhak untuk maju. Karena yang saya inginkan sekarang kan Golkar ini maju. Siapapun ketuanya, Golkar ini maju. Tapi dengan majunya teman-teman lain, Golkar ini mampu bangkit, saya dukung itu. Tapi kalau nggak ada, dukung saya. Saya akan maju, akan membangkitkan Golkar ini dengan sekuat tenaga saya. Kepemimpinan Riau 5 tahun ke depan sudah dipastikan lepas dari Golkar. Ya. Gubernur sudah pasti tidak Golkar. Wakil berkemungkinan juga tidak. Ya. Dan akan sulit nampaknya untuk 5 tahun lagi itu akan membangkitkan Golkar lagi. Apakah akan bisa untuk gigi lagi Bang? Itu saya bantah keras. Bagi kami Golkar 5 tahun ini akan kami buktikan bahwa Golkar itu akan lebih hebat di masa yang akan datang. Asal ketuanya tepat. Asal ketuanya tepat. Kenapa? Kalau hari ini terbukti kepala daerah itu mampu mengangkat marwah kualitas partai sehingga partai itu menjadi pemenang, mengapa Samsua sebagai gubernur tidak besar? Mengapa PDI bisa besar? Padahal dia tidak punya jabatan di tingkat provinsi Riau. Ini soal mindset orang yang mengelola partai. Jadi tolong diralat itu. Tidak akan sulit bagi kami Partai Golkar untuk bangkit kembali. Dan justru ini ancaman bagi teman-teman saya di partai lain. Malah menjadi apa ya? Menjadi api semangat. Iya, bukan api semangat lagi. Ini sudah luar biasa semangatnya, bukan api lagi. Ini sudah bom nuklir. Kami akan buktikan semua kader Golkar. Dan kalau hari ini dinamika Musda itu ada perbedaan-perbedaan pandangan, bagi kami di Golkar itu biasa saja. Golkar itu banyak faksi lah ya? Iya, tidak ada masalah itu. Gubernur Riau sebentar lagi dilantik Bang. Mungkin tidak ada gugatan yang kalah ya. Apa yang kira-kira menurut Abang akan harus menjadi prioritas lah untuk Abdul Wahid dan juga Seprianto dalam beberapa tahun ke depan ini? Iya,
Saya kan selama proses demokrasi itu, saya melihat ada beberapa tokoh ya yang dengan semangat mendukung pasangan ini. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ini kan dia turun gunung itu bukan berarti dia hanya melakukan pendekatan oleh sang calon saja. Pasti ada program beliau yang luar biasa. Yang dapat informasi saya, beliau mendukung Abdul Wahid ini karena kekecewaannya sebelumnya janji gubernur terdahulu tidak ditepati. Maka seorang ulama besar, ini kan kebanggaan kita di Provinsi Riau. Sampai begitu hebatnya beliau menjadi dai yang hebat di luar negeri juga, di Indonesia apalagi. Tentunya saya berharap pasangan yang terpilih ini berkoordinasi di bidang keagamaan dengan Pak Ustadz Abdul Somad. Karena apa? Riau ini kan negeri Melayu. Melayu itu identik dengan simbol-simbol keagamaannya, khususnya agama Islam. Hari ini kita tidak punya identitas itu. Saya juga berharap melalui ini, mungkin saya berharap juga ke Ustadz Abdul Somad, identitas itulah yang barangkali yang dibutuhkan perhatian secara khusus oleh gubernur terpilih dengan Abdul Wahid. Apalagi maksud saya SF, apalagi Abdul Wahid juga kan alumni pesantren juga. Nah, ini cocok. Di sisi lain, kebutuhan Riau itu tidak jauh dari infrastruktur. Kalau orang Riau hari ini untuk makan nggak perlu dipikirkan lah, dia sudah hebat itu mencari makan. Tapi untuk mencari makan infrastrukturnya masih kacau. Saya rasa juga terhambat. Nah, oleh sebab itu SF juga cocok di sini, berbagi dengan gubernurnya. Di satu sisi gubernurnya Wahid berkoordinasi mengembalikan dia sebagai identitas Islam dengan tentu menghormati perbedaan-perbedaan agama. Bukan berarti kita jadikan dia sebagai identitas Islam yang muncul, agama lain kita hambat, enggak. Kita akan selalu bergandengan tangan. Rakyat itu butuh ketenangan, ketenangan beribadah, ketenangan beraktivitas, infrastrukturnya lancar, pasti Riau ini akan lebih hebat. Ada istilah gubernur satu, gubernur dua, tadi Bang. Ya. Tapi sebagian orang memandang ini sebagai stigma negatif. Kan ada nantinya seperti matahari kembar. Abang sendiri setuju dengan itu, Bang? Enggak setuju. Itu kan kalau orang yang memang moralnya tak bagus. Kan selama ini monopoli. Kalau sudah main monopoli itu kan kita bingung. Kembalilah komitmen awal. Ini SF dengan Wahid ini kan sudah berkomitmen. Mereka sudah berkomitmen melancarkan istilah gubernur 1, gubernur 2. Tentu mereka berdua sudah bicara. Kita dari masyarakat jangan memprovokasi itu lagi. Jangan memprovokasi, kita beri kepercayaan. Dan di sini bukan bagi hasil. Jadi di sini bagaimana bekerja sama membangun Riau lebih hebat. Kalau kita kaji dari membagi hasil, apa yang saya dapat sebagai gubernur, apa yang saya dapat sebagai wakil gubernur, wah, mereka mengabaikan keinginan masyarakat yang banyak ini. Yang kita butuhkan sekarang mereka itu bekerja sama, ditugaskan oleh rakyat, ingat ya, bukan partai, untuk membangun Riau. Maka mereka dua orang yang satu semangat membangun gitu ya. Saling menguatkan. Terakhir Bang, jika Wahid SF Arianto nanti melenceng dari janji politiknya, apakah akan ada kritik keras juga dari seorang Superman nanti? Pastilah. Bagaimanapun Riau ini kampung kita, kampung halaman saya. Tanah tumpah darah nenek moyang saya, bukan hanya saya. Ada mungkin lebih keras saya akan bersuara. Kenapa? Karena saya dengar banyak masyarakat yang menitipkan harapan yang luar biasa kepada pasangan ini. Kalau kemarin pasang suara itu dianggap belum dapat dirasakan oleh masyarakat, sekarang masyarakat itu memilih mereka,
Mereka yang mengeluarkan gubernur 1, gubernur 2. Kalau mereka nanti tidak kompak, ya kedua-duanya nggak layak lagi kita dukung. Maka kita cari jalan untuk tidak mendukung lagi. Nah ini kan hukum karma ini. Dulu Andi dikalahkan oleh Samsuar, kemungkinan waktu itu dianggap Andi tidak mampu. Tapi lebih tidak mampu lagi Samsuar. Begitu dipercaya kepada Samsuar, maka kalah dia. Bukti kekalahan itu merupakan ketidakpuasan masyarakat ada pada sosok Samsuar. Nah, kalau hari ini mereka juga tidak kompak, nah, tunggu rakyat menghakimi. Itu aja. Pesan terakhir Bang untuk kader Golkar di Riau agar bisa ya kembali bangkit lah untuk ke depan itu ya Bang. Ya, para kader Golkar Provinsi Riau, kita masih ada. Rusli Jainal masih ada, Anas Makmur masih ada, Haris masih ada, Andi Rahman masih ada, Suparman juga masih ada. Mari kita bakar semangat kita lagi. Rumah kita bagus, kita kelola dengan baik. Insya Allah 5 tahun ke depan kita akan kembali jaya di Provinsi Riau. Tetap semangat, saya yakin Golkar ada di hati rakyat. Terima kasih Bang, kader senior Partai Golkar Suparman juga bakal calon ketua DPD Golkar. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam. Salam olahraga.